Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadiyi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min a'zamil muhlikat lan iku setengah saking luwih agumi pira-pira perkara kang ngrusak arya ya utawi riya. Maka muhlikat berikutnya, muhlikat itu sesuatu yang menghancurkan, merusak. Kalau di dalam ilmu fikih dinamai mubtilat. Kita sholatnya bisa rusak batal ketika kita melakukan salah satu perkara yang membatalkan. Misal ketut, tertawa, terbahak-bahak, atau tersentuh yang bukan mahramnya. Kalau batinnya biasanya disebut muhlikat. Sholatnya tetap sah, hajinya tetap sah, puasanya tetap sah. Muhlikat beberapa telah kita bahas, antara lain keraguan, kemudian kesombongan. Kemudian kita akan membahas muhlikat dari halaka, sesuatu yang menghancurkan. Kullu syai'in halikun, semua akan hancur. Muhlikat sesuatu yang menghancurkan karena ragu. Khususnya ketika sakaratil maut, ragu adanya Allah, ya hancur semua amal dari awal hingga akhir. Takabur, selesai sholat jamaah, menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya karena dia ahli sholat berjamaah, ya, menjadi hancur sholatnya. Sama muhlikat, lawannya muhlikat munjiat. Munjiat itu yang menyelamatkan. Maka termasuk muhlikat atau perbuatan yang menghancurkan diri kita yang berikutnya adalah arya. Arya itu bahasa gampangnya pamer, padahal menurut bahasa riya itu artinya lughatan al-ibhar, menonjolkan diri, menampakkan diri. Bukannya kadang wong ru'yatul hilal, berarti hilal bisa dilihat. Hilal di bulan sabit, ya, bulan purnama badrun. Riya niku menurut bahasa artinya al-idhar. Menurut bahasa, istilah tasawuf, istilah ulama-ulama ahli thariqah, macam-macam definisinya tergantung menurut teorinya imam siapa nanti. Jadi menurut bahasa riya itu apa? Al-idhar,
menonjolkan diri, menampakkan diri. Ru'ya, riya, lawan daripada ikhlas. Ikhlas itu ya al-amal li ajlillah, beramal karena Allah. Maka ada ulama yang mendefinisikan riya nanti tarkul amal li ajlinnas riya. Meninggalkan amal karena manusia itu riya. Wal amalu li ajlinnas syirkun, dan engkau beramal karena manusia berarti engkau syirik. Aku sholat mau ngumpet saja biar orang-orang tidak tahu kalau saya ini sudah sholat. Berarti engkau amalnya karena Allah, manusia. Paham nggih? Diarani tarkul amal li ajlinnas. Wal amalu li ajlinnas, wah pumpung banyak manusia, saya mau sholat biar mereka lihat. Itu yang dinamai syirik, menyekutukan Tuhan. Padahal Tuhan tidak boleh disekutukan dengan apapun, harus disembah murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dianggap yang suka umpetan ini berarti ibadahnya karena Allah. Kenapa ente sholatnya kok ngumpet? Ya saya kan ikhlas, bukan karena manusia. Nah itu berarti engkau karena manusia. Paham nggih? Makanya ciri-ciri orang riya itu ibadah di tempat sepi dan di tempat ramai berbeda. Makanya man ahabba dzuhur fahuwa abdul dzuhur, man ahabbal khafa fahuwa abdul khafa, man ahabballah sawaun bainahuma. Kata peribahasa Arab, kata mutiara para sufi, barang siapa menyukai keramaian berarti dia hamba keramaian. Saya kalau ibadah di tempat ramai lebih khusyuk, tenang, sambil sholat berjamaah bersama imam, saya tenang. Soalnya kalau sendiri pikiran saya bunyah, pikiran saya tidak karuan, ya berarti engkau abdul zuhur, hamba keramaian. Man ahabbal khafa fahuwa abdul khafa. Jika engkau suka kesepian, dalam sepi, berarti engkau hamba sang sepi. Kalau saya ibadah ya lebih tenang di tempat yang sepi, saya bisa khusyuk, bisa tenang, tidak terganggu. Yang satunya saya kayak ibadah ya enaknya di mushola, tidak was-was, tidak ragu, tinggal ngikuti imam. Kalau saya sholat sendirian malah saya ragu-ragu, ulang lagi. Padahal ketika sholat itu yang disembah itu Allah apa niat? Allahu Akbar. Yang kamu sembah ini maha tahu apa maha tidak tahu? Yang kamu sembah ini maha mendengar apa maha tidak mendengar? Mengapa engkau repot mikir niat? Dia sudah tahu bahwa engkau ini akan menyembahnya. Allahu Akbar. Wah, belum pas ini, Tuhannya belum paham kalau saya mau menyembahnya ini. Itu baru masalah fikih saja, ulang lagi Allahu Akbar. Wah, belum pas ini, Tuhannya belum seret ini. Lah yang Tuhan itu ente apa? Allah. Maka orang ragu itu menunjukkan kebodohan yang nyata dalam ilmu fikih. Alim fikih temenan, takbirnya ringan, sholatnya ringan, ngepas ke sampai dobone panjangnya terlalu panjang. Allah malah randena Allah rasanya.
Memang yang kamu sembah itu kan Allah Maha Besar apa Allah Maha Kecil? Dia tahu sesuatu yang di hatimu itu dia tahu. Bahkan kau sholat tujuannya ikhlas atau riya itu dia tahu. Apa yang pengepas-ngepas ke lo? Paham ya? Ini arane mangle ngawur kawulone apa? Niat. Nek niate serak mantep bahwa abdaniat. Berarti kawulane sapa? Ya, wis kawulane Allah ya mudah-mudah saja. Allahu akbar. Man ahabballah, siapa mencintai Allah, sawa'un bainahuma. Mending nek kowe sufi ibadah nang rame tenang, sufi ibadah di tempat sepi tenang. Bahwa ibadah di tempat sepi tidak tenang, di tempat rame tenang, wis mending sufi. Ngon dhewe tenange kan krana fulus nggih. Iya. Ketika ada fulus ya ibadah tenang, laisal fulus al manfus, berarti diwi Abdul Fulus nggih, ora duit ya. Riyan itu macam-macam, walaupun secara lughat, secara bahasa maknanya al-idhar, menampakkan. Wa muraun. Nek riya nang wong munafik lebih musyirkul. Riya nang wong mukmin nang musyirkul asghar. Walaupun ciri-ciri wong munafik niku riya-riyana, tapi riyane wong munafik itu kalau ada orang lain dia sholat, zikir, menghafal Al-Quran, tapi kalau enggak ada orang dia enggak sholat, enggak zikir, wong munafik. Wong riya enggak ada orang lain, sholat, pakaian, caranya sholat sampai naik dhewe. Tapi ketika ada orang lain, tahsinus sholat. Sholatnya diapi, api. Ini wong riya. Lampu sampean sing munafik apa sing riya? Hah? Paham ya? Ini termasuk sing menghancurkan. Sampai wailul lil musholli. Sholatnya justru menjadi penghantar ya masuk neraka. Tapi meninggalkan amal karena takut riya, ya dia itu telah melakukan bahaya. Berarti dia ini hambanya riya. Sungkan aku sholat, belum ikhlas. Tarkul amal li ajlin nas riya. Monggo yai pinaraken ngelebet. Ora aku ning jopo bae, aku di luar bae lebih riya. Aku kudu pak teko menjiko nang ngarep wong nyong kiai lebih arane syirik. Paham nggih? Nek kawulane Allah sawaun bainahum. Posisi dimanapun wajah cilik, di sini senang, di sana senang. Kalau di sini senang, di sana tidak senang, berarti engkau siria. Pun sampean rasa kedhiwe bae. Ibadahmu dipandang orang dengan tidak dipandang orang, rasanya bagaimana? Nek seji berarti sampean dulu ngopo ikhlas mun koyo ngoten. Wis daku mawon, ora susah kembeliti min ahlil jannah, ngondak kewirangan nggih. Dirasake mawon. Maca Quran dirungokke wong yo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para langsung rumah ya Allah bismillah. Niku min a'zamil muhlikat. Yaitu apa? Riya. Wa qad sama lan teman-teman wis ngarani hu ing riya sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu muga nambe rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi katur dumateng
bendoro kita Kanjeng Nabi Muhammad wasallam lan mugi katur keselamatan. Ngarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyirkil asghar, dengan syirik kecil, wasyirkil khafi lan syirik kang samar. Terkadang Rasulullah menjuluki riya ini dengan syirkul asghar, syirik kecil atau syirik yang samar. Kalau sampai ngajine sampai mendarah daging mana? Paham nggih? Ibadah yang diweni niku terkadang sampean sok ngrasa ki yang ibadah ora? Pernah ora tahu pisan subuh tangi pingin subuhan bergah semangat goro-goro entuk ijazah misalnya. Jadi terkadang hadzun nafsi fil maksiyat zahir. Nafsu seneng terhadap maksiat niku jasili pirti. Nafsu demen mencintai terhadap kemaksiatan zahir. Non muslim birti wa hadduha fit ta'at batinun khafi. Nafsu seneng ibadah lah iku sing akeh terlena. Ternyata ibadahmu niki durung li ajlillah, tetapi krana nuruti hawa. Niku sing samar perlu dipelajari. Apa cok ana nafsu ngejak ibadah ya sering. Tuhanan mesuki cocok karo nafsu. Sholawatan dalail badike mek waris manakipan tokone mek rame cocok karo hawa nafsu caca. Ayo manakipan mek melarat. Ayo dalailan mek dikere sampean. Ijeng ora? Panu wong kiyeng epok dalail. Paham nggih? Wong kiyeng epok manake orang giat sekali baca sholawat. Nafsu itu kalau disuruh masuk neraka, dia mau apa tidak? Ora gelem, enggak mau dia. Tapi kalau diajak masuk surga, ada bidadari cantik, ada bidadara tampan, makanan serba tercukupi. Nafsu ini seneng napa mboten? Seneng nggih. Makane maca selawat nek mlebu swarga. Ibadah sregep nek mlebu, ternyata kiyengane dhewe ibadah niki oleh ajli syahwatin nafsi, krono nuruti keinginan hawa nafsu. Niku batinun khafi. Salat kok iso kiyeng sajadah ternyata anyar. Made in Turki kandel nggih sampai nang bathuk ki niku sujud disoles penak. Berarti sampean pakai sajadah itu memburu kesenangan, bukan memburu sunnahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niku sing perlu hati-hati. Syirik niku kan menyandingkan Allah dengan makhluk, menyekutukannya. Padahal kita ibadah itu harusnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita mencampurkan dengan karena biar rezeki lancar, biar hutangnya cepat lunas, biar orang-orang mencintai kita, biar kita dapat sanjungan, biar kita naik pangkat. Wah, sirike macam-macam napa mboten? Wong Nasrani menyekutukan Tuhan paling dengan
Yesus dan Bunda Maria. Yahudi menyekutukan Tuhan paling dengan Nabiullah Uzair alaihissalam. Para penyembah berhala menyekutukan Tuhan dengan batu atau patung-patung. Kita menyekutukan Tuhan dengan hawa nafsu kita. Isine macam-macam nggih. Wah maca hizib iki mek keramat nggih, dianggap keramat padahal ahli hikmah maca hizib Syumusul Anwar khotiam ngundang jin-jine mek do teko dikongkoni mek anut dianggap karamah padahal kuwi ahli apa hikmah. Sing iso bedake kuwi ahli hikmah utawa ahli karamah ya kudune sampean karamah utawa ahli hikmah nggo ngerti oke ilmu hikmah, oh iki karamah, oh iki keahlian latihan, oh iki pancen peparinge Gusti Allah nggih. Ternyata di wirid-wirid macem-macem nang opo ki yang maca rotib asale disantet ra mempan wong ahli maca rotibul haddad iki. Virus mencel abe cara kasare kalis ing sambikala. Kalis iki bahasa Indonesiane apa? Nah, orang efek nggih. Virus macam-macam nempel po ahli maca rotibul haddad. Ora apa-apa awake ketemplokan tapi ora apa-apa akhire sregep. Umpan pandemi rotib terus. Paham nggih? Ya ora kaiki. Sah napa mboten macane ya sah, tapi lebih dengan engkau membaca itu engkau menyandingkan Allah dengan keinginan hawa nafsumu. Makanya diarani syirik kecil. Di syirik kecil itu orang detek ke kufur nang kowe dianggap karena engkau tidak menyembah hawa nafsumu kan menyembah Allah cuman dicampuri dengan selain Allah. Tapi ini orang-orang yang syirik besar seperti orang munafik atau Yahudi Nasrani atau para penyembah berhala, mereka memang menuhankan selain Allah. Nih perbedaannya di situ. Nek sampean menuhankan Allah sembari mencampurkan dengan keinginan hawa nafsu. Paham nggih? Padahal perintah Allah di dalam Al-Qur'an nang surat Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap bertemu kekasihnya, bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal 'amalan shalihan, maka berbuatlah baik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan ibadahnya kepada Allah dengan satu apapun. Siji wae itu ojo menan duwe pirang-pirang nggih. Mukane salah satu adabe wong zikir niku diwe kon zikir. Tapi jangan syirik dengan zikir. Oh, dengan zikir hati saya menjadi futur. Dengan zikir rizki saya menjadi mudah. Dengan zikir masalah saya menjadi dapat solusi. Dengan zikir begono begini niku arane syirik. Paham nggih? Makanya kata Rabi'atul Adawiyah, hati bergetar mengingat dikau, itu semua aku tak berjasa. Wong dikirin niku sing getarke Allah kok diaku. Nek wis diaku njaluk opah lan sing ngobahke atimu sapa? Sing nyambet gawe sapa? Niku krana kegoblokan yang merajalela. Sapa sing goblok ya awake dhewe kuwi ya apa? Hawa nafsu. Paham nggih? Makane baginda Nabi kadang menjuluki ria ini dengan syirik kecil.
iso mlebu swarga aja kuwatir. Paham nggih? Syirik kecil, syirik khafi, syirik yang samar. Samar. Saking samarnya ria ini diibaratkan seperti semut hitam merayap di batu hitam di tengah malam yang kelam. Paham nggih? Sehingga ora padang temenan ya ora perlu nek atimu iki digerayangi apa semut hitam nggih dirubung kalau semut hitam merayap di batu hitam dalam kegelapan malam yang kelam. Niku wong sufi nek ngibaratke apa riya. Paham? Makane ibadah niku berat. Kok sampean tiba-tiba barang wis melu toreko kok seneng ibadah, wah sing hati-hati sampean. Mukane sampean ibadah disertai malas karo sungkan iku ganjarane luwih gedhe daripada ibadah disertai kiyeng. Tapi kari-kari wong senenge do njaluk donga mek kiyeng ibadah nggih. Sine tasawuf diguyu wae. Wong ibadah kok kiyeng aku ya sungkan. Wong ibadah berat, innaha lakabiratun illa 'alal khoshi. Ibadah berat, salat iki berat, kok kondo enteng sregep. Tung langsung re masjid. Tung langsung re langgar. Harus diteliti enten napa niku? Apa ada udang di balik batu sik katok. Nek ada semut hitam di balik batu hitam mau tambah nggih. Sampeyan kene wis ngaji sengite aku nggih, mbok ngobori wong sregep ibadah. Ngesuke ana wong tungring langgar ada semut hitam merayap di batu hitam di waktu malam yang kelam. Ana apa kae? Oh pencitraan kae, paham nggih? Padahal wong ikhlas tenan mung ora weruh atine. Iki nggo ngobori awake dhewe, nggo esuk kok kuwi duwe tangga sing tung munggah musala. Dene diteliti jebuna marbot musala, entuk gaji. Ngesuk dipecat karo pipi marbot ora tumon ring masjid, member. Katok manggule. Ane wis dipecat di marbot si utuh. 5 waktune jalan kae cok wong lilah kae diuji rasa marbot sing wis tahunan dipecat sebulan sik salat ora nek isi dedekke marbot mana tapi seringnya bre mending untuk gaji kadang ndak dapat apa-apa goro-goro dadi imam kawatib jamaah sregep ngesuk dikudeta dipecat goro-goro Fatihane ditakoni ora duwe sanad nggih. Sampeyan imam duwe sanad Quran ora usum sanad-sanatan berarti kok nyupir ora duwe SIM kita ora apa-apa. Nah ora ana operasi nggih. Tapi nek ana operasi priye mangkele? Karena ora duwe sanad kok wani imami sampai ora duwe SIM. Kalurune sing mridi. Ya ana sing duwe SIM. Surat izin mengimami nggih. Terutama rukun-rukun qauline takbir, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat salam diguloke wis pas purun kemecucunen apa ora. Niku sebuah contoh. Setelah dia tidak jadi imam, nek sing ngarang imame ora aku ya aku gih enggak. Situ katok wis. Ternyata udang di balik batu sih kelihatan ora. Si nek ngondi wae. Semut hitam, sufi ini nek gawe ibarat hebat ora? Hah? Iku riya niku nek diibarat ke para ahli thariqah, masyayikhuna, guru-guru kita mengibaratkan semut hitam merayap di batu hitam di waktu malam yang kelam. Hah? Ana ora nganggo feeling sing tajem. Ora nganggone perasaan kuwi krasa gremet. Semut nggih, paham nggih? Namanya perasaane ra jalan hubung semut kaya nglanter. Nah niku dengan ilmu ini supaya dhewe bisa merasakan ketika ibadah itu ada semut hitam merayap di batu hitam. Batu hitam itu kaya hatimu.
kal hijarah nggih. Hatimu kan kaya watu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari apa? Batu sare Qur'ane nggih. Hah? Bahaya kal hijarah. Ati iki kaya apa? Watu, au asyaddu qaswah, atau lebih keras dari batu. Nah, keras ya. Nek salah dhewe njaluk di ngapura, tapi nek salah wong karo deknene ora pak ngapura aku. Paham nggih? Jadi sing hati-hati durian niku bukan lagi udang di balik batu, udang di balik batu sing katok napa mboten? Batune dijukuk udange lah. Orang katok nggih. Tapi nek batu hitam dirayapi semut hitam atau semut hitam merayap di batu hitam di waktu malam yang kelam. Anggone suara meripat kuwi, nganggone zauqiyah, insting. Paham? Anggone apa? Insting. Makanya kadang disebut syirkul khafi, syirik yang samar. Saking samarnya, ini tak ulangi mana, seperti semut hitam merayap di batu hitam di waktu malam yang kelam. Jadi saya hati-hati. Ketika hati kita ini dirayapi syirik kecil, dirayapi syirik samar, dirayapi oleh ria, siap-siaplah diwe amale menjadi halikun, menjadi apa? Hancur lebur. Ternyata ibadah entek dirubung semut totok ora kalap. Paham nggih? Nauzubillah min zalik. Paham? Di riya niku termasuk a'zamil muhlikat yang harus dipelajari sampai Al-Qur'an. Di orang-orang yang riya ini disebut wailun, padahal sembahyang nggih, wailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un, alladzina hum yura'un. Mereka hanya ria-ria saja, tapi ora kerasa. Besok datang ke hadapan Allah minta pahala, Allah jawab, khudz ajraka mimman amiltalah. Ya engkau minta pahala dari apa yang engkau berbuat karenanya. Aku berbuat demi musola al-falah, demi ramainya musola al-falah. Bener napa mboten? Bener. Ora salah sing sampean lakoni jare Gusti Allah, tapi kowe njaluk ganjaran karo musola al-falah. Aku tahlil keliling rindi-rindi mensyiarkan tahlil demi memasyarakatnya tradisi ke-NU-an, Nahdlatul Ulama, demi NU jare Gusti Allah. Mintalah pahala kepada NU. Salah napa mboten? Mboten. Sampeyan ngamal krana organisasi, krana napa mboten salah. Tapi sing hati-hati ya sing apik priye? Sampeyan ngabdi nang al-falah tapi krana Allah, sampeyan khidmah nang NU tapi krana Allah. Niku sing bukan salah NU-ne, bukan salah mushola al-falahnya, tetapi salahnya di hatimu ada semut hitam yang merayap nggih. Mun nek sing ngajine salah paham ora NU-NU-nan tambah jahil apa merokap nggih. Ora pak dadi pengurus musola-musolanan wis numpak ikhlas lho kuwi mangkene kowe mbahe apa? Paham maksudnya nggih? Iki sing hati-hati mukane alon mawon, asal iki mau syirik iki kaya apa jare wong sufi. Satu kita akan lawan yang terang. Tiling-iling. Paham nggih? Allahu Akbar karena Allah. Usolli fardal maghribi lillahi ta'ala. Cangkeme
lillahi ta'ala mulutnya karena Allah, hatinya lidukhulil jannah biar masuk surga, litaisiril arzak biar rezekinya gampang. Ini penting bisa bahasa Arab, bahasa Jawa ngoko itu pangeran. Yo nyawa salat iki rezekiku sing angel bae. Utawa lidaf'il baliyat untuk menolak bala, liqadha'il hajat agar tercapai cita, liqadha'id dain agar terlunasi hutangnya. Macam-macam siriki ngondiwe iki nggih. Nang lisane ta usolli fardhul isya'i lillahi ta'ala. Campurane sing akeh, paham nggih? Semut hitame kuwi sing merayap di batu hitam di malam yang gelap. Jarene sastrawan kagetan Kiai Wermet nggih tambahi mencekam nggih. Di malam yang kelam dan mencekam saya. Nek wis feelinge zauqiyah, feeling ora tajem, ya ora iso ngrasake ana tiran beti apa semut. Amune ngerti ilmu iki sithik-sithik ngerti. Nek sithik-sithik engko kemliti iso biji wong. Kiai iki ra patek ikhlas kae. Hah? Tak cacak deh. Mukanya ono seorang sufi, duwe guru sufi. Syekh aku ini mengaji kepada seorang ulama A dan ulama B. Di antara dua ulama ini manakah yang ikhlas? Jarene guru mursyide kan ngaji kitab Ihya, tapi aku ora mulang Ihya, luruh kiai sing mulang Ihya. Atau engkau mengajilah syariat di hadapan kiai sing mulang syariat, kowe ngaji kitab Fathul Mu'in umpami. Apa kalongan ki sing mulang Fathul Mu'in kan akeh. Sampeyan milih yo. Misale Pekalongan nggih. Wah, akhirnya terpilihlah dua wis ngalim-alim nganut mursyidku kanggo ngaji Fathul Mu'in. Dua guru ini mana yang harus saya pilih? Umurnya sama, alimnya sama, kehebatannya dalam membaca kitab ya sama, alumninya sama-sama dari Jawa Timur. Saya pilih yang mana? Setelah dari Jawa Timur berguru ke Makkah, sama-sama pernah menginjakkan kaki di Makkah Al-Mukarramah. Mana yang harus saya pilih? Lalu sang mursyid itu, ayo ngaji bersama saya. Akhirnya datang ke majelis ilmu, semuanya duduk. Mursyidnya ini berdiri, tidak mau duduk di majelis ilmu, berdiri saja. Lalu sang kiai berkata, mengapa engkau tidak ada? Mengapa engkau tidak memenuhi hak majelis ilmu? Mengapa engkau begono begini ngaji taklim apa ora? Ngapunten ya ini kula salah di ngapura. Jika masih selesai ngesuk pindah ring kiai siji ne. Begitu pindah tenene ngatek. Sang kiai menjawab, mengapa Tuan mengaji yang lain duduk tidak mau berdiri? Memang tidak mau duduk maksudnya, memang untuk apa saya duduk? Untuk apa saya menghormatimu? Wong saya tidak kenal, saya baru ngaji di sini, saya mau berdiri saja. Lalu sang kiai menjawab, sampean nembe ngaji mrene. Tapi langsung wis weruh segala keburukanku, wis weruh ora apikku naku, salah karo sampean. Ora iso ngurmati sampean ke Singapura, monggo sampean Pak ngaji karo ngadeg monggo karo njikuk monggo. Lalu sang mursyid ini pulang dari keduanya, dia bertanya kepada muridnya, kamu tidak usah lagi bertanya di mana engkau akan duduk untuk mengaji kitab Fathul Mu'in. Niku mursyid nek nuturi kok, sampeyan setiru tapi ngaji ngadeg. Kacak kiai ini jengkel pura.
Wis sing hati-hati Ustaz Jumuri kowe nyocok ngongkon wong-wong kuwi apa. Aja jengkelan dikiai ya. Padha alime bos kok milih sing sadar ora. Hah? Paham nggih? Ya wis aku ana salah aku di ngapura ngeleke sampean no. Nek sing pertama ki malah ngongkon sang sufi kuwi njaluk ngapura, guru sing kedua malah njaluk apa? Ngapura. Nah sing hati-hati wali-wali niku cok ngetes kok kuwi cok ngeden nang majelis ilmu nggih. Tambah emosi pura. Akhirnya tak ngetes nang kene tak tes dhisik nggih. Nah, kita model-model iki, nah ngarani nyong ria apa ora mikir ya. Nang kene jurus kowe wis ora apa. Langsung nonton. Cekel mat kemetu. Niku ulama-ulama riyen niku ora kakean apa dalil. Ragu di antara yang satu dan yang dua, kemana saya harus mengaji ya Syekh? Ikuti saya. Setelah pulang nggak usah saya jawab si murid ini tahu nggak? Hah? Mana guru yang harus dia? Bukan orang-orang nyalahke kan? Mursyid ini tidak menyalahkan guru yang pertama itu betul. Memang di majelis ilmu ada adab, ada tata krama, dan saya memang salah karena saya tidak bertata krama di majelisnya. Guru yang kedua tidak menuntut tata krama, tapi justru merasa guru itu kurang tata krama terhadap muridnya. Memang yang harus tata krama itu hanya murid, guru tidak boleh atau tidak ada tuntutan tata krama. Orang ada fil alim wal muta'allim gitu. Ada guru ya ada adabnya, murid ya ada adab. Yang satu menuntut adab muridnya, yang satu melaksanakan adabnya sebagai guru. Bener kabeh kowe sufi kok apa nyalahke? Hah? Begitu pulang, wis paham, besok kowe ngajine sing ndi? Pun paham kula yai. Enak ora dadi sufi iki. Ngajine dhisik paham nggih. Para kami dalil terus nganggone feeling, perasaan untuk mendeteksi semut hitam di atas. Nganggo kitab ya ora katok kok kitab gundul wis iki. Wa makna riya talabul manzil. Urung tak cacak. Urung dikeker, paham nggih. Ono ilmune kuwi supaya bisa merasakan ibadahku fisik. Syirik kecampuran menyekutukan bermacam-macam selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna riya secara bahasa mau apa? Al-idhar, menampakkan. Wa makna riya secara istilah tasawuf atau secara istilah ulama-ulama ahli thariqah itu apa? Insyaallah pertemuan berikutnya wallahu a'lamu bishawab.